kembali lagi bersama saya Sinta Mutia. Hari ini saya sedang berada di Kecamatan Cijeruk untuk melaporkan acara peresmian gerai UMKM Kecamatan Cijeruk yang diresmikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, Asep Mulyana Sudrajat, meresmikan gerai UMKM Kecamatan Cijeruk di halaman kantor Kecamatan Cijeruk pada Rabu 2 September 2020. Selain gerai UMKM yang bertempat di kantor Kecamatan Cijeruk, ada pula mobil toko atau MOKO yang turut diresmikan sebagai sarana penunjang promosi produk-produk UMKM di Kecamatan Cijeruk yang kedepannya bisa digunakan untuk promosi produk-produk secara mobile. Kita akan meluncurkan gerai UMKM ya, dengan diluncurkannya MOKO ya, mobil toko. Kemudian kenapa kami juga bisa berkolaborasi dengan UMKM, karena kami juga ingin mengembangkan yang namanya kantor kecamatan itu milik masyarakat. Taman cukup luas, kecamatan juga sudah menyiapkan taman, gitu ya. Jadi taman ini juga sudah diberikan penunjang sarana untuk wifi gratis. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membuka gerai dan mobil toko UMKM Kecamatan Cijeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada gerai UMKM Kecamatan Cijeruk ini turut dipasarkan pula produk Legas atau Lele Gastro yang termasuk dalam salah satu dari 10 UMKM terpilih program Galeri Ade Yasin periode 1 pada bulan Agustus lalu. Alhamdulillah produk Legas ini sudah terpilih 10 terbaik di Galeri Ibu Ade Yasin Kecamatan Cijeruk. Legas ini sebetulnya adalah makanan yang cukup unik ya. Kenapa unik saya bilang di sini? Karena kita membuat dari baby catfish atau kita sebutnya baby lele. Di sini saya masukin 3 rasa, ada rasa daun jeruk, ada rasa original dan rasa pedas. Dan di Legas ini, insya Allah anak-anak semuanya itu sehat. Kenapa saya bilang sehat? Karena semuanya dapat. Mereka makan dari tulangnya, mereka makan juga dari kepalanya, dagingnya, semuanya sehat gitu loh. Jadi Legas ini alhamdulillah bisa menjadi favorit untuk Kecamatan Cijeruk, bisa membanggakan juga untuk warga Cijeruk. Salam Legas, hidup sehat. Camat Cijeruk Hadiana yang memprakarsai inovasi UMKM secara mobile ini berharap kedepannya UMKM ini dapat berkibar kembali di Kabupaten Bogor. Selengkapnya tentang gerai UMKM Kecamatan Cijeruk ini kami sajikan dalam bincang-bincang singkat. Kita sudah berada di Taman Cijeruk. Kita mau ngobrol, berbincang santai nih sama Pak Kadis, Pak Camat, dan pelaku usaha UMKM ini. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Kadis, bagaimana pandangan terhadap potensi UMKM yang ada di Kecamatan Cijeruk? Pertama, saya akan mengucapkan bela, beli,
produk UKM. Untuk Kecamatan Cijeruk, alhamdulillah inovasi dan kreativitas Bapak Camat Cijeruk, khususnya dengan taman dan rencana alun-alun Kecamatan Cijeruk ini bisa menjadi pendukung di mana UMKM berekspresi. UMKM bisa punya tempat untuk mereka menyalurkan hasil produksinya dan tempat pemasarannya. Nah, ini saya berterima kasih kepada Bapak Camat Cijeruk atas fasilitasi tempat yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM ini. Dan tentunya UMKM sendiri yang tergabung di bawah kepemimpinan Ibu Ida khususnya ini lebih bisa mengembangkan, lebih bisa memperluas produk-produk yang menjadi potensi di Kecamatan Cijeruk gitu ya. Mudah-mudahan dengan keberadaan forum, dengan keberadaan pelaku usaha yang kreatif ini bisa menjadikan Kecamatan Cijeruk menjadi kecamatan yang banyak memproduksi produk-produk dari para pelaku UMKM. Ya. Lalu harapan untuk pengembangan ke depannya? Ya. Ya, harapannya bukan hanya di peresmian ini saja, tapi ke depannya yaitu UMKM lebih memperbanyak produk, difasilitasi oleh Bapak Camat tadi di tempat-tempat yang strategis, di tempat-tempat yang bisa di mana produk-produk ini laku terjual. Tuh. Kemudian tadi juga Pak Camat sudah mendorong untuk lebih berkoordinasi dengan pemerintah desa, karena UMKM ini perlu dukungan juga, perlu bantuan juga dari APBDes gitu ya, melalui BUMDes. Nah itu kan nanti bisa lebih banyak inovasi berkaitan dengan pembiayaan atau permodalan. Bahkan ke depannya saya berharap di tiap-tiap UMKM atau di tiap-tiap desa ini terbentuk koperasi-koperasi yang bisa mengakomodir bahan baku atau permodalan dari para pelaku UKM yang ada di Kecamatan Cijeruk. Baik, terima kasih. Nah, itu dia jawaban dari Pak Kadis. Saya akan bertanya untuk Ketua Forum Kecamatan Cijeruk ya, kepada Ibu Ida. Baik Ibu, bagaimana rencana kedepannya UMKM Kecamatan Cijeruk? Ya, saya berharap mudah-mudahan selalu ada peningkatan ya, dengan saya didampingi oleh Bapak Ketua UMKM Kabupaten Bogor, juga Bapak Kadis yang begitu handal dan sangat mengerti dengan keberadaan kita, terutama di tingkat kecamatan. Saya berharap bisa lebih maju lagi, dan UMKM-nya juga yang berada di kecamatan lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, insya Allah, dan juga punya inovatif kreatif dari hasil-hasil karya mereka, insya Allah. Baik, terima kasih untuk Ibu Ida. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Camat Kecamatan Cijeruk, potensi yang sudah ada di Kecamatan Cijeruk ini seperti apa? Potensinya cukup banyak ya, dengan berbagai usaha, jenis usaha. Nanti kita coba akan kelompokkan jenis usaha supaya lebih mudah untuk dibawa pembinaan dan sebagainya. Tentunya pembinaan ini akan lebih fokus oleh forum. Kita mencoba untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan apa saja, atau terutama pelatihan-pelatihan bagaimana cara memanage usaha, bagaimana tentang pemasaran, bagaimana tentang pengemasan barang, karena masyarakat biasanya kan melihatnya dari awal, performanya seperti apa, daya tariknya bagaimana, itu yang perlu mungkin nanti pelatihan-pelatihan. Oh ya, baik. Untuk pandangan Bapak, menurut Bapak bagaimana UMKM yang ada di Kecamatan Cijeruk ini, potensi dan pengembangan lainnya? Baik, terima kasih Pak Kadis dan juga Pak Camat. Ini adalah sebuah bentuk bagaimana kita peduli terhadap UMKM dan majunya UMKM. Di sini ada Pak Kadis dan ada Pak Camat, sinergi antara pusat dan juga di kecamatan. Ini yang kita harapkan dari apa? Dari UMKM. Mereka mempunyai siapa? Bapak asuh
mereka mempunyai binaan. Karena apa? Persoalan-persoalan UMKM di kecamatan bahkan di desa itu adalah sangat pelik. Apalagi sekarang dalam persoalan pandemi ini. Jadi perlu bantuan, perlu Bapak Asuh, perlu orang-orang yang peduli. Selain mereka mempunyai persoalan di legalitas, mereka mempunyai persoalan di pemasaran. Dan juga tak kalah penting mereka mempunyai persoalan di pembiayaan. Oleh karena itu, saya berharap ke depan sinergi ini tetap terus berjalan. Terus untuk memperjuangkan UMKM di desa-desa, sampai di kalangan yang sampai akar rumput paling bawah. Kita sama-sama peduli, kita mempunyai empati bagaimana kita bisa keluar dari persoalan ini. Sehingga kita di forum Pak mempunyai sebuah moto, maju bersama, luar biasa. Terima kasih Pak. Begitu antusias sekali ya. Nah, di sini udah ada salah satu produk dari Dapur Zidah Catering. Zidah. Oh, mohon maaf, Dapur Zidah Catering. Zidah itu artinya nenek Pak. Tapi kalau jidah nenek-nenek. Mungkin bisa diceritakan filosofi Dapur Zidah ini bagaimana terbentuknya? Ya. Alhamdulillah ketika saya pindah ke Cijeruk, kebetulan putri-putri saya sudah pada menikah ya, mereka sudah punya kehidupan masing-masing. Nah, Zidah itu nenek itu kesepian, gak punya pekerjaan, itu menambah iseng-iseng berhadiah. Saya bilang jangan jidah-jidah. Jadi iseng-iseng berhadiah. Jadi sebetulnya kami mengadakan pelatihan buat teman-teman di lingkungan kami. Dulu juga kami punya catering ya di Jakarta maupun di Bekasi. Jadi berbagi ilmu kepada teman-teman yang ada di Cijeruk. Kemudian kita ada pelatihan dengan berbagai macam kebutuhan catering, makanan-makanan catering itu dari berbagai macam menu. Kemudian akhirnya mereka berkolaborasi dengan saya pribadi gitu membuat bukan perusahaan ya, tapi usaha catering ini bersama dengan teman-teman di lingkungan saya. Jadi yang masak ini adalah teman-teman di lingkungan, ya. Jadi kita latih dulu gitu. Jadi mereka sekarang punya tenaga kerja yang SDM yang baik sekali. Udah pasti enak ya? Insya Allah. Udah pasti enak Pak Camat, Pak Kadis. Orang Arab nih, mudah-mudahan. Nah, bagaimana itu Pak dia Dokter? penjelasan dari Alhamdulillah Pak Dokter ceritanya. Pihak-pihak dari beberapa pihak. Untuk lebih lanjutnya dan ingin tahu produknya, nanti kita lihat selanjutnya. Untuk mengakhiri bincang-bincang ini, Kabupaten Bogor, Pancakarsa, Forum UMKM Kabupaten Bogor, maju bersama, luar biasa. Kasih jeruk, Ulin yuk. nah ini dia saya udah beli beberapa produk dari UMKM Kecamatan Cijeruk. Saya Sulka Mutia, TIK Kecamatan Cijeruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.